Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan masih membahas terkait dengan potensi kasus asusila yang menjerat Hasyim Asyari hingga dipecat dari jabatan Ketua KPU yang nanti direncanakan akan dibawa ke ranah pidana. Bang Jamin, kalau seandainya nanti korban CAT ini merasa belum siap begitu untuk membawa ini ke ranah pidana. Nah, jika ada pihak lain yang akhirnya ingin mengusut ke ranah pidana, apakah bisa, Bang Jamin? Kalau dia kekerasan seksual itu kan konsepnya delik aduan ya. Jadi ini menyangkut harkat dan martabat korban gitu. Jadi kalau korban merasa dia tidak cukup untuk mau meneruskan, itu hak dia, ya nggak bisa orang lain gitu. Jadi tapi saya kira sih apa yang sudah disampaikan di publik ini, saya kira dia pastilah sudah terbuka gitu ya. Artinya nggak gampang seseorang yang diperlakukan dalam pelecehan seksual ini pengen melapor gitu, karena nanti feedback buat dia sendiri, apalagi perempuan ya, dia pasti kan banyak cecaran ya di medsos, mungkin banyak juga yang menyindir dia dalam sisi negatif gitu loh. Nah itu juga nggak gampang bagi seorang korban begitu ya, apalagi menjadi dia sisi negatif, malah membalikkan fakta gitu. Nah ini nggak gampang. Jadi menurut saya harus diberikan dulu eh, kesiapan ya bagi korban ini. Apakah dia mau melaporkan, karena nanti diekspos, bahkan nanti bisa terbuka di publik ya kan. Walaupun nanti sidangnya tertutup, tapi kan publik medsos kita ini kan serem-serem juga gitu ceritanya. Nah, jadi Pressure yang menurut mungkin saya itu didapatkan hak oleh dia lah korban ya. ya. Tapi nggak boleh orang lain yang nggak punya kepentingan melaporkan, itu nggak boleh begitu. Oke, jadi hanya korban ya yang memungkinkan untuk nanti Iya. membawa ke ranah pidana. Bang Jamin, tapi kalau misalnya ya kita berbicara soal jabatan yang melekat ke Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU. Artinya ada fasilitas negara, alat negara yang digunakan di situ. Contoh sederhana mobil dinas misalnya digunakan untuk sesuatu yang terkait dengan tindakan yang asusila yang sudah dilakukan. Nah, apakah bisa masuk dari situ untuk mengusut kasus pidana ini? Mungkin itu kasus yang berbeda ya. Kalau dia kasus terkait dengan penyalahgunaan fasilitas negara yang melekat dalam jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, mungkin itu berbeda dengan kasus pelecehan seksualnya, begitu itu tersendiri. Atau ada diusut lagi kasus tindak pidana korupsi atau apa gratifikasi gitu. Nah itu juga bisa gitu. Tinggal nanti kita tunggu aja apakah ada korban-korban lain ya yang melaporkan, ataukah ada sekarang kan ada lagi ngetren gratifikasi apa seksual namanya gitu ya. Nah, apakah ada mencenderung ke sana atau pemberian? Biasanya kalau udah disoroti masyarakat seperti ini, kasus-kasus lain bisa mengikuti. Kita tahu ya beberapa kasus anak-anak dulu yang juga orang tuanya jadi terlibat. Nah ini jadi bisa saja ke arah sana, tapi fokus yang utama tentunya kita mengutamakan korban ini dulu gitu, korbannya ya. Oke, Jangan baik. sampai nanti dia menjustifikasi, ini jadi menyeramkan di Indonesia, jadi nggak sanggup lah menerima informasi-informasi berita-berita. Jadi Baik, saya Bang Jamin, Mbak sarankan Maria, kalau pidana yang hak dia, tapi juga mementingkan dan harus memikirkan ya kondisi stabilitas korbannya. mental dan emosional dan keluarga terutama ya. Dia kan juga Oke, punya keluarga ini, jadi harus diperhatikan itu, gitu ya Mas. baik. Itu yang menjadi faktor utama, Bang Jamin dan Mbak Maria, yang menjadi perbincangan publik. Itu adalah juga terkait dengan potensi pemberatan pidana. Karena Hasyim Asyari adalah seorang tokoh yang tentu mengemban jabatan yang bukan menentukan nasib bangsa ini begitu. Bahkan kalau kita berbicara tentang KPU Republik Indonesia melaksanakan gelaran pemilu dan lain-lain. Ini artinya tidak bisa disamakan dengan mereka yang tidak melekat dengan jabatan publik yang tanggung jawabnya sebesar itu. Nah, untuk memberikan kita gambaran, Mbak Maria, bukan ingin mengungkit ya ke masa lalu lagi, tapi tindakan apa yang dilakukan secara sistematis ini sejak awal hingga akhirnya bisa intens berkomunikasi CAT dengan Hasyim ini? Oke, awal mulanya sih memang ketika BIMTEK ya, pertama kali pertemuannya itu di BIMTEK, lalu ada ada kesempatan di mana teradu berbicara dengan pengadu, lalu meminta
eh, meminta untuk WA seperti itu, untuk dihubungi, lalu lanjut intens percakapan tersebut ya. Sistematisnya ini kaitannya dengan eh, pertama memang hubungan mereka ini dalam konteks pekerjaan ya. Ada relasi kuasa di mana eh, pengadu ini klien kami tidak memiliki opsi ya kadang karena adanya atasan bawahan ini tidak memiliki opsi ketika dihubungi oleh atasannya begitu kan ya. Namun juga dalam percakapan berkaitan pekerjaan itu disisipi chat-chat mengenai bujuk rayu seperti itu. Dan itu juga sudah ditolak berkali-kali bujuk rayu tersebut oleh klien kami seperti itu kan. Eh, dan kemudian juga selain itu juga mungkin tahu juga berkaitan dengan eh, pengiriman suap video ya, Vincent Desta. Di situ memang terlihat sistematisnya itu menunjukkan bahwa Hashim ini ingin menunjukkan kekuasaannya seperti itu. Saya orang yang berkuasa, saya supaya bisa menarik hatinya seperti itu. Supaya bisa menarik hati dari klien kami seperti itu, orang yang berkuasa seperti itu. Dan intinya menunjukkan kekuasaannya dengan memberi informasi juga selain itu yang sifatnya rahasia, terus mencampur adukan antara fasilitas jabatan dan kepentingan pribadinya menggunakan mobil dinas seperti itu. Jadi memang banyak cara yang dilakukan oleh Hashim kepada Oke. klien kami dalam melancarkan aksinya tersebut gitu. Oke, Mbak Maria, yang membuat saya penasaran dan juga mungkin masyarakat dan pemirsa ya, ini kan kalau tidak salah ada beberapa kali terjadi kalau kita melihat dari keterangannya. Nah mungkin tadi Bang Jamin bilang ini kan di bawah pressure. Apa yang membuat korban CAT ini tidak berani segera melapor dan sampai harus terjadi beberapa kali, dan apa yang membuat akhirnya CAT ini berani terbuka? Oke, prosesnya sebenarnya sih ini tidak tidak lama juga ya. Maksud saya adalah ini kan kemarin kaitannya dalam proses pemilu. Proses pemilu kalau dilihat awal pertemuannya itu mungkin sekitar mulai Juli akhir sampai ke Februari atau Maret gitu ya. Eh, dan dalam prosesnya ya tidak bisa lepas dari situ memang karena ada hubungan pekerjaan ya. Ada hubungan pekerjaan, terus juga ada komunikasi intens, ada tarik ulur dan ada kala di mana klien kami tidak menyadari posisinya sebagai korban, tidak menyadari sama sekali. Yaitu yang kita lihat karena dia relasi kuasa ya, tidak tahu posisinya sebagai korban karena memang atasannya ya. Yang perlu dipahami konsep relasi kuasa ini bahkan persetujuan sekalipun jadi eh, tidak ada gitu kan karena posisi dia sebagai bawahan mau tidak mau seperti menuruti atasannya seperti itu. Eh, dan kemudian ya sampai mungkin klien kami ini sebelum sama kami sempat juga menghubungi kuasa lainnya seperti itu ya. Tapi kemudian juga saya kurang tahu sih antara apakah tidak cocok atau bagaimana. Kemudian akhirnya menghubungi atasan kami seperti itu. Jadi perlu proses yang panjang sampai akhirnya bisa melapor dan juga setelah diyakinkan ya. Jadi kan apa yang dirasakan ini selama ini juga eh, dia lelah fisik mental ya karena juga apa yang diakibatkan oleh Hashim ini kepada klien kami ada masalah fisik dan mental juga dan juga ada janji-janji yang Oke, ditepati, janji-janji yang dijanjikan ini sebenarnya kaitannya baik. pasca perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan ini seperti itu. Akhirnya dia menyadari setelah janji-janji tersebut tidak ditepati, maksudnya adalah berkaitan dengan Baik. berjanji untuk menghubungi seperti itu dan Oke, baik Mbak akhirnya Maria. Kita nantikan ya, semoga kondisi korban apa ya istilahnya dalam kondisi mental yang seimbang dan akhirnya bisa berpikir jernih untuk apakah nanti membawa ranah pidana seperti yang Bang Jamin tadi katakan. Semua tergantung dari korban CAT, jangan sampai malah mendapatkan pressure yang begitu besar dan terganggu psikologisnya. Bang Jamin, Mbak Maria, terima kasih sudah bergabung dengan Terima Selamat kasih. Pagi Indonesia.